Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 883, Keluarga Zhao Shengzu kuil King Feng. Liu Qianqian memegang telepon dan menunggu jawaban Chu Chen. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Sebelum Chu Chen tiba, Wu Siwa keluar dengan gembira sambil memegang sebuah lukisan di tangannya. "Nona, lukisan saya sudah selesai." Liu Qianqian, tidak adakah yang memberitahu Tuan Wu bahwa dia tidak perlu melukis lagi? Karena sopan, Liu Qianqian mengambil lukisan itu dan melihatnya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum canggung namun sopan. "Terima kasih atas kerja kerasmu." Wu Siwa menggelengkan kepalanya. "Tidak sesulit itu. Kami bersembilan bersaudara ingin menemukan orang itu dan mencabik-cabiknya." Pada akhirnya, Wu Siwa menggertakkan giginya dan berbicara dengan keras. Setelah Wu Siwa pergi, Liu Qianqian mengambil lukisan itu lagi dan membandingkannya dengan foto yang diambil dengan ponselnya. Tidak dapat dikatakan bahwa keduanya mirip, tetapi hanya saja keduanya sama sekali tidak berhubungan. Dengan kata lain, jenis kelamin lukisan itu benar. Bakat melukisnya inilah yang sebetulnya paling tinggi di antara kesembilan bersaudara itu. Liu Qianqian akhirnya mengerti mengapa 9 orang besar ini begitu bodoh hingga bisa dibodohi dan dimanfaatkan. Di luar kuil King Feng, suara melengking sirene mobil polisi tiba-tiba terdengar. Banyak orang keluar dan kembali ke kamar masing-masing. Banyak prajurit berkumpul di kuil King Feng dalam beberapa hari terakhir. Mereka tidak terlalu tertarik dengan mengapa pejabat itu tiba-tiba muncul di kuil King Feng. Pendeta Tao Qiming berjalan bersama murid-murid kuil King Feng. "Itu dia." Seorang pria di tim polisi menunjuk ke arah pendeta Tao Qiming. Pendeta Tao ini membawa belasan pendeta Tao dan memukuli 8 orang hingga tewas. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri dan ada foto-foto yang membuktikannya. Pendeta Tao Qiming menyipitkan matanya. "Itu datang sangat cepat." Beruntungnya, sang pahlawan wanita bijaksana. "Tuan, segala sesuatunya bisa kacau, tetapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan." Pendeta Tao Qiming berkata, "Kuil King Feng kami tidak bersalah, bagaimana mungkin ada pembunuhan? Seseorang memang membuat masalah di kaki gunung tadi, tetapi kami telah mengesampingkan dendam masa lalu dan berbaikan." Pria itu mencibir dan mengangkat kamera di tangannya. "Apakah menurutmu tidak ada yang tahu apa yang telah kau lakukan di kuil King Feng? Hukum itu panjang dan luas, dan tidak ada yang bisa lolos darinya. Aku, Yan Gaoming, melaporkanmu di sini hari ini dengan nama asliku. Kau, kuil King Feng, anggap enteng nyawa manusia." Setiap kata-katanya kuat dan bergema. Kapten polisi yang bertanggung jawab atas tim itu bernama Luo. Pada saat ini, pria bernama Yan Gaoming terus berbicara dengan suara keras. "Kapten Luo, jangan menunggu. Cari dengan cepat. Kalau tidak, para penganut Tao ini mungkin akan menghancurkan mayatnya dan menutupi bukti." Mendengar ini, Kapten Luo menatap Taois Qiming. "Apa yang ingin kamu katakan?" Pendeta Tao Qiming tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Pendeta Tao Qiming menunjuk Yan Gaoming dengan keras dan berkata, "Saya akan menuntut orang ini atas pencemaran nama baik atas nama kuil King Feng."
Pendeta Tao Qiming melambaikan tangannya. 9 hantu Lingnan melangkah mendekat. Mata Yan Gaoming membelalak seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia mundur beberapa langkah dan menatap 9 hantu Lingnan. Bibirnya bergetar terus-menerus. Kau, kenapa kau tidak mati? Wu Siwa melangkah maju dengan ekspresi ganas di wajahnya. Sepertinya kau benar-benar ingin aku mati. Yan Gaoming terkejut. Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak mengenal kalian. Kapten Luo juga memandang Lingnan Jiugui dengan sedikit terkejut. Dia telah melihat video yang direkam diam-diam oleh Yan Gaoming. Jadi dia membawa tim ke sini. Namun sekarang, 9 orang muncul di hadapannya dengan semangat yang baik, dan kedua belah pihak telah berdamai, yang berarti semuanya baik-baik saja. Sebaliknya, Yan Gaoming, yang mengambil foto-foto rahasia tersebut, kini dituntut atas pencemaran nama baik oleh kuil King Feng. Ponsel Kapten Luo tiba-tiba berdering dan dia berjalan ke samping untuk menjawabnya. Tak lama kemudian, saat Kapten Luo berjalan kembali, tatapan matanya langsung tertuju pada Yan Gaoming, dan nadanya serius. Yan Gaoming, kamu punya motif tersembunyi. Kamu bersembunyi di kegelapan dan sengaja merekam video seperti itu. Apakah kamu punya niat lain? Saya telah menerima laporan bahwa kamu terlibat serius dalam sebuah kasus, dan kuil King Feng telah menggugatmu atas pencemaran nama baik. Sekarang, kamu kembali bersama kami. Yan Gaoming bingung, bagaimana ini bisa terjadi? Alur ceritanya berjalan ke arah yang sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan sejak awal. Sebelum dia bisa bereaksi, borgol dingin sudah terkunci di tangan Yan Gaoming. Yu Chun mencibir pada Yan Gaoming. Yan Gaoming, kamu sama sekali tidak pintar. Polisi datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Bagi kuil King Feng, bencana dapat dihindari tanpa bahaya apapun. Liu Qianqian menerima telepon dari Liu Manman. Jika Taois Zhang tidak memberitahu saya tidak akan tahu kejadian ini. Liu Manman berkata langsung, saya sudah tahu apa yang terjadi. Apakah Anda tidak punya foto manipulator di balik layar? Kirimkan ke saya. Liu Qianqian mengerang. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah mabuk oleh panggilan pahlawan wanita dari para murid kuil King Feng hari ini. Dia ingin mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mencari tahu identitas orang ini dari Chu Chen. Tetapi sayangnya, dia tidak dapat menghubungi Chu Chen. Liu Qianqian hanya bisa mengirimkan foto-foto itu kepada Liu Manman. Pada saat yang sama, Liu Qianqian juga mengingatkan saudara perempuannya, saya telah menghubungi Chu Chen, tetapi orang itu tidak dapat dihubungi sama sekali. Liu Qianqian mengira Liu Manman juga mencari Chu Chen, tetapi Liu Manman segera menjawab, Chu Chen memperkenalkan sepupunya kepadaku dan memintanya untuk membantuku menyelenggarakan konferensi pahlawan kuil King Feng. Untuk hal-hal seperti ini, aku bisa langsung menemui sepupunya Chu Xiaoyu. Liu Qianqian, pada akhirnya, tetap saja aku, sang pahlawan Qianqian, yang menanggung segalanya. Liu Qianqian menyerah untuk menyelesaikan masalah ini. Dia memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada saudara perempuannya. Dia seharusnya fokus menjadi seorang ksatria wanita. Audio milik Liu Software Qianqian Channel. menghibur dirinya sendiri. Di sisi lain,
Liu Manman segera menerima tanggapan dari Chu Xiaoyu. Orang yang menghabiskan uang untuk mengeksploitasi 9 hantu Lingnan dan mencoba menggunakan kematian 9 hantu Lingnan untuk menyakiti kuil King Feng berasal dari Zhao Sheng, Zubin, master dari sasana tinju keluarga Zhu di Yuancheng. Sasana tinju keluarga Zhu di Zhao Sheng, Liu Manman mendapatkan poin-poin penting dan juga memanggil Zhang Yongguo. Zhang Yongguo berkata, "Benar sekali. Orang yang saya ikuti sekarang adalah orang yang bertemu dengan Yan Gaoming. Dia sedang menuju ke Zhao Sheng sekarang." Liu Manman tanpa sadar mengepalkan tangannya. Pertemuan pahlawan kuil King Feng belum dimulai. Tetapi pertarungan telah sering terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dan hari ini akhirnya kita mendapat petunjuk. Keluarga Zhao Shengzu, mulai sekarang, kita harus memusatkan upaya kita dan mengawasi dengan ketat tindakan keluarga ini. Tentu saja, Liu Manman tidak lupa menelepon Liu Qianqian dan memujinya. "Qianqian, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Ngomong-ngomong, di mana kamu sekarang?" "Saya masih berjalan-jalan di kaki gunung di kuil King Feng," jawab Liu Qianqian. Liu Manman, gadis ini pasti berpikir untuk menghadapi situasi seperti itu lagi dan membantu orang lain ketika dia melihat ketidakadilan. Impian Liu Qianqian untuk menjadi seorang ksatria wanita mulai terbentuk. Malam tiba dengan tenang, di Bandara Yangcheng. Chu Chen berjalan keluar dengan santai tanpa mengganggu siapapun dan masuk ke dalam taksi. "Langsung pulang. Aku membuka ponselku dan melihat pesan Liu Qianqian. Ingin memeriksa informasi orang ini." Chu Chen melihatnya dan merasa itu bukan tugas yang sulit. Dia segera menjawab Liu Qianqian, "Tidak masalah." Begitu pesan itu terkirim, Liu Qianqian langsung membalas dalam hitungan detik, "Nggak usah." Chu Chen tertegun. Dia benar-benar layak menjadi penyihir kecil keluarga Liu. Tindakannya memang berbeda dari orang biasa. Karena sopan santun, Chu Chen menjawab, "Oh." Liu Qianqian menatap ponselnya. Sudah larut malam. Zhao Sheng, sasana tinju keluarga Zhu. Sebenarnya ada ahli racun di kuil King Feng yang telah memecahkan racun obat kematian palsu. Mata Zubin terasa perih, dan wajahnya tertutup es. Dalam 5 hari, konferensi pahlawan akan diadakan. Jika kita tidak memiliki cara lain untuk menghentikan penyelenggaraan konferensi pahlawan ini, kita tidak akan dapat menjelaskannya kepada guru. Di depannya, pria bernama Zuru berkata dengan suara rendah, "Yan Gaoming ditangkap oleh polisi. Apakah dia akan mendapat masalah?" Tidak masalah. Dia hanya bidak catur yang tidak penting. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhu kita. Zubin mondar-mandir sambil mengerutkan kening. Di dunia prajurit, tidak ada seorang pun dari 4 sekte besar yang mengusulkan untuk menekan tim petualang, kecuali gadis berambut kuning Liu Manman dari istana Baihua. Mata Zubin dipenuhi dengan niat membunuh. "Kenapa kita tidak?" Zubin membuat gerakan menyeka tenggorokannya. Zuru merenung sejenak dan berkata perlahan, "Keluarga Zhu kita telah menunggu kesempatan ini dengan susah payah. Apakah kita dapat memanfaatkan kesempatan ini dan bangkit tergantung pada kontribusi yang diberikan oleh tim petualangan utama. Jika tim petualangan ditekan," Zuru menarik napas dalam-dalam,
Kita harus terus menciptakan kekacauan. Hanya dalam kekacauan kita dapat mengumpulkan lebih banyak harta dan memberi penghormatan kepada Tuhan. Aku akan mendengarkanmu dan segera mengaturnya. Kita akan memulai operasi pemenggalan kepala dan membunuh orang suci istana Beihua yang tidak tahu berterima kasih. Niat membunuh tiba-tiba muncul. Bab 884 Tuan Muda telah kembali. Yang tidak diketahui Zubin dan Zuru adalah bahwa ada pihak ketiga yang menguping pembicaraan mereka. Zhang Yongguo pernah membangun jaringan intelijen yang besar untuk Chu Chen di Canceng. Tetapi sekarang dia hanya bisa dikatakan kembali ke bisnis lamanya, mengintai di keluarga Zhu. Zubin dan Zuru tidak menyadarinya, dan keduanya terus berbicara. Selama percakapan antara keduanya, Zhang Yongguo mendengar bahwa setidaknya ada lebih dari 20 tim petualang yang aktif di Tiongkok, yang semuanya didukung secara finansial oleh keluarga Zhu dari Zhaosheng. Mereka membayar harga yang mahal untuk membiarkan tim petualang ini menjarah di mana-mana, terlepas dari apakah mereka berguna atau tidak. Selama mereka memiliki warna legendaris dan era sejarah, mereka akan mengambil semuanya. Zhang Yongguo menekan kegembiraan batinnya. Bukankah ini rangkaian minat tim petualang yang ingin diungkap oleh Tuan Muda? Akan tetapi, meskipun keduanya sesekali menyinggung tentang guru misterius itu dalam percakapan mereka, mereka tidak pernah membahasnya secara rinci. Zhang Yongguo masih belum tahu siapa yang berdiri di belakang keluarga Zhao Qingzu. Saya yakin orang itulah yang pasti menjadi biang keladi di balik pertumbuhan pesat tim petualang dalam waktu singkat. Setengah jam kemudian, Zuru meninggalkan kamar Zubin. Sosok Zhang Yongguo mundur dengan tenang dan tanpa suara, dan akhirnya melompati tembok dan meninggalkan keluarga Zhu. Zhang Yongguo punya cara untuk menghubungi Liu Manman secara langsung, jadi dia segera meneleponnya. Semua yang terjadi beberapa hari ini didalangi oleh keluarga Zhao Shengzu. Namun, ada orang misterius di balik keluarga Zhao Shengzu. Aku akan terus tinggal di dekat keluarga Zhao Shengzu untuk menyelidikinya dalam beberapa hari ke depan. Zhang Yongguo berkata dengan suara berat, "Perhatikan, tindakan keluarga Zhu selanjutnya adalah upaya pembunuhan terhadapmu. Mereka ingin membunuhmu untuk menghentikan berlangsungnya pertemuan pahlawan kuil King Feng." Liu Manman sedang berlatih kaligrafi di ruangan itu, tampak biasa saja. Karena dia telah memutuskan untuk berdiri, dia merasa bahwa dialah yang akan menjadi orang pertama yang terluka. Terima kasih atas kerja kerasmu, Taois Zhang, harap berhati-hati. Setelah menutup telepon, Liu Manman menatap 4 kata yang baru saja ditulisnya. Keluarga Zhao Shengzu. Pada siang hari, Chu Xiaoyu memberikan informasi tentang keluarga Zhu di Zhaosheng. Di Zhaosheng, keluarga Zhu dianggap sebagai keluarga terkenal dengan sejarah panjang, tetapi telah mengalami kemunduran di zaman modern dan hanya menjalankan beberapa sekolah seni bela diri. Di Zhaosheng saat ini, keluarga Zhu bahkan tidak dapat dianggap sebagai keluarga kaya. Namun, setelah energi spiritual pulih, keluarga Zhu mampu menghasilkan sejumlah besar dana dan langsung menginvestasikannya pada tim petualangan. Pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui. Singkatnya, keluarga Zhu dari Zhaosheng harus diawasi dengan ketat. Liu Manman segera memutuskan untuk mengirim orang ke Zhaosheng,
siap mendukung Zhang Yongguo kapan saja. Berita tentang kepulangan Chu Chen tidak membuat siapapun khawatir. Meskipun Liu Qianqian berkata, "Tidak, terima kasih," karena penasaran, Chu Chen tetap memeriksa identitas orang yang mengiriminya foto itu. Zubin, ahli bela diri dari keluarga Zhu di Zhaosheng, Chu Chen menjadi semakin penasaran bagaimana tentakel penyihir kecil itu bisa sampai ke Zhaosheng. Masih ada sekitar setengah jam sebelum kembali ke keluarga Song. Chu Chen merasa bosan dan langsung bertanya kepada Chu Xiaoyu. Meskipun Chu Xiaoyu tidak berada di kota Chan, namun berkat hubungannya dengan Liu Manman, dia mengetahui kejadian di kota Chan baru-baru ini dan menceritakan semuanya secara garis besar kepada Chu Chen. Chu Chen duduk tegak dan menjadi tertarik. Tokoh kunci dalam rantai Audio minat di milik balik tim Soper petualangan adalah Zubin dari keluarga Zhu di Zhaosheng. Chu Chen selalu sangat tertarik pada rantai kepentingan di balik tim petualangan. Siapapun yang dapat mulai mengumpulkan berbagai harta karun dari reruntuhan era prajurit kuno, segera setelah energi spiritual dipulihkan pastilah seseorang yang sangat akrab dengan sejarah era prajurit kuno ini. Tidak apa-apa kalau orang seperti itu menjadi teman, tapi kalau menjadi musuh, dia pastilah musuh yang tangguh dan kuat. Setidaknya, dilihat dari situasi saat ini, ada lebih banyak musuh seperti ini. Saudara Chen, petunjuk yang kami temukan di Yuncheng juga mengarah langsung ke sebuah keluarga dengan nama keluarga Zhu di Yuncheng. Chu Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam, "Saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau apakah ada hubungan yang tak terelakkan." Mereka semua dari keluarga Zhu. Chu Chen berhati-hati, mengangguk, dan memperingatkan Chu Xiaoyu. Di balik tim petualang, ada rahasia yang tersisa dari era prajurit kuno, yang juga sangat berbahaya. Kamu harus sangat berhati-hati selama penyelidikan. Chu Chen merasa bahwa dia semakin dekat dengan akhir rantai minat tim petualangan. Setelah selesai berbicara dengan Chu Xiaoyu, Chu Chen melihat jam dan masih belum menghubungi Liu Manman. Lagi pula, saat itu sudah larut malam dan dia tidak bisa mengganggu istirahat gadis itu. Chu Chen menelepon Zhang Yongguo. Panggilan itu segera tersambung, dan nada bicara Zhang Yongguo penuh dengan keterkejutan. "Tuan muda, Anda sudah kembali." "Saya baru saja tiba di kota Chan," Chu Chen berkata. "Banyak hal telah terjadi di dekat kuil King Feng dalam beberapa hari terakhir. Apakah Anda menemukan sesuatu?" Chu Chen tidak lupa bahwa dalam hal kemampuan intelijen, Zhang Yongguo tidak kalah dengan siapapun di kota Chan. "Tuan muda, saya sekarang berada di Zhaosheng, dekat keluarga Zhu," Zhang Yongguo berkata dengan gembira. Setelah berbicara dengan Chu Xiaoyu tadi, Chu Chen segera mengetahui keseluruhan ceritanya. "Baiklah, kamu awasi keluarga Zhu dengan saksama, dan ingatlah untuk tidak bertindak gegabah," Chu Chen berkata. "Jika mereka memiliki sesuatu untuk memberi penghormatan kepada yang disebut Tuan, mereka pasti akan bergerak. Ketika saatnya tiba, kamu akan mengikuti mereka dan kamu pasti akan mendapatkan sesuatu." Zhang Yongguo mengangguk dengan berat. Setelah mengetahui Tuan muda telah kembali, Zhang Yongguo merasa lega. Dengan Tuan muda yang bertanggung jawab, dia tidak takut, tidak peduli siapa orang misterius di balik keluarga Zhu.
Mobil berhenti di depan pintu rumah keluarga Song. Begitu Chu Chen keluar dari mobil, dia mendengar pengemudi bergumam, mungkin itu saudara jauh lain yang datang untuk mencari perlindungan di keluarga Song. Pengemudi itu menginjak pedal gas dan melaju pergi. Orang ini terus berbicara di telepon di dalam mobil, dan pengemudi itu mengira dia gila. Chu Chen, setelah beberapa saat, Chu Chen menyadari bahwa dia masih menyamar. Chu Chen tidak melewati gerbang, tetapi langsung melewati tembok dan memasuki keluarga Song. Ketika melewati Danau Song, dia mencuci mukanya, memulihkan penampilannya, lalu menyelinap ke vilanya tanpa suara. Song Yan sibuk sepanjang hari dan baru saja berbaring di tempat tidur ketika tiba-tiba mendengar suara di luar. Dia duduk dan melihat ke sekeliling dengan waspada. Pintunya tiba-tiba terbuka. Mata indah Song Yan melebar, lalu berbinar. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Chu Chen, kau kembali. Lebih baik berpisah sesaat daripada menikah lagi. Chu Chen memeluk tubuh yang lembut dan anggun ini, dan tiba-tiba merasakan panasnya meningkat. Istri, saatnya berlatih. Wajah Song Yan memerah, dan tubuhnya melilit Chu Chen seperti ular panjang. Suatu malam telah berlalu, tetesan embun pagi jatuh di Danau Song yang tenang, menciptakan riak-riak kecil. Chu Chen memeluk wanita cantik itu dalam pelukannya dan dengan lembut mengusap bahunya yang halus dan menawan. Sepertinya akan sulit bagi kita untuk menembus kemacetan ini untuk sementara waktu. Setelah berlatih semalam suntuk, keduanya masih belum dapat menembus hambatan latihan pemeliharaan kesehatan Tao tingkat pertama. Chu Chen bahkan memasang Tianji Mysterious Array dan mencobanya lagi dengan senang hati, tetapi tetap tidak dapat menembus kemacetan. Mungkin ini membutuhkan kesempatan, pikir Chu Chen. Song Yan berbalik, memeluk Chu Chen, dan terkikik. Apakah ada terobosan atau tidak, itu hal sekunder baginya. Dia hanya menyukai perasaan saat bersama Chu Chen. Kadang-kadang aku merasa seperti sedang bermimpi. Song Yan memeluk Chu Chen dengan erat. Pasangan muda itu berlama-lama di sarang kecil mereka, saling menyayangi satu sama lain, dan baru turun ke bawah sekitar pukul 10 pagi. Setelah Song Yan pergi ke perusahaan, Chu Chen langsung pergi ke Yangcheng, klinik keluarga Liu. Tadi malam, Zhang Yongguo juga memberitahu Chu Chen bahwa keluarga Zhu akan mengirim seseorang untuk membunuh Liu Manman. Chu Chen tentu saja tidak akan tinggal diam. Bersambung.